Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Waduh. Bapak Ibu, saya berdiri. Saya nggak berani berdiri di altar. Tapi kalau kita ngelihat tadi, WL-nya luar biasa, pemain musiknya luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi ada satu yang lebih luar biasa yang mungkin jarang sekali kita ucap syukur dan berterima kasih. Siapa? Oh, Yesus pasti. Roh Kudus pasti. Tim perlengkapan yang udah datang 3 jam di muka, kita beri tepuk tangan dulu buat mereka ya, luar biasa sekali. Baik. Wah, puji-pujiannya luar biasa ya, praise and worship-nya luar biasa. Saya juga sangat terberkati. Dan hari ini kita dikasih tema sama-sama. Ya. Itu dia. Ya, kita dikasih tema sama-sama apa? More than conqueror. Kita baca sama-sama ayat emasnya diambil dari surat Rasul Paulus pada umat Roma bab 8 ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya yang di sebelah sini ya. Nah saudaraku, kalau kita cuma ambil ayat ini, kita mungkin nggak gitu nangkep ya. Ayat ini maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau nanti Anda di rumah bisa baca kitab Roma bab 8 dari ayat 1 dan seluruh perikop itu, Anda langsung mengerti apa yang dimaksud Paulus di sini. Gitu ya. Saya nggak akan bacain satu-satu karena kita bisa selesai jam 8 malam gitu ya. Dan ayat ini sebetulnya dikeluarkan oleh Paulus karena pada saat itu orang-orang di Roma itu begitu, satu, ketakutan. Ya, karena penjajah dan penguasa Roma saat itu orang-orang Kristen semua ditekan. 2, terlalu banyak yang namanya dewa-dewi. Ya, sehingga mereka nggak bisa fokus kepada Tuhan. Kesulitan finansial terjadi, mirip-mirip sama yang kita sekarang, bunga bank 6,5%, gitu ya. Luar biasa. Dan pada saat itu, kalau Anda baca di ayat ke-1, ke-2 dan seterusnya, Paulus mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri Anda dan saya, bagi mereka yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik, Anda dan saya sudah menerima Roh Kudus. Dan itu sebabnya dikatakan roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Itu depannya tuh. Karena itu dikatakan roh ini yang membuat Anda dan saya sanggup. Roh ini yang membuat Anda dan saya mampu menghadapi yang namanya kesulitan finansial, problem, persoalan, apapun. Ya, tantangan, tekanan, segala macam, apapun. Begitu ya. Tapi pertanyaannya tinggal kita mau apa enggak? Bahkan ada satu ayat besar di bab 8 itu ayat 28, bab Roma 8 ayat 28. Ada yang hafal enggak di sini? Wah, hebat sekali. Coba ulangin lagi, Ci. Luar biasa sekali, betul sekali. Anda bisa baca nanti ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi orang yang mengasihi. Jadi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Dan terakhir Paulus mengatakan, Anda dan saya lebih dari pemenang. Nah waktu saya dulu lebih dari pemenang. Apaan begitu ya lebih dari pemenangnya? Anda mau tahu lebih dari pemenang itu siapa? Coba Anda nengok kiri kanan deh. Tuh lebih dari pemenang tuh. Hujan gede dari Campbelltown datang, dari Eastern Suburb datang, gitu kan. Semua pengen muji Tuhan. Anda dan lebih dari pemenang, luar biasa, gitu ya. Amin, amin, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara terkasih. More than the conqueror itu lebih daripada bukan self reflection, bukan mengatakan, oh karena gue sudah pelayanan, oh gue sudah dipanggil kemana-mana, berarti gue udah lebih dari pemenang. Bukan. Lebih dari pemenang itu diakui oleh orang lain. Atau diakui oleh Allah sendiri. Nanti saya kasih contohnya. Ya, lebih dari pemenang. Hari ini saya ingin mengajak, saya banyak contoh, saudaraku, banyak-banyak contoh, gitu ya. Yang pertama, lebih dari pemenang. Itu apa? Pemenang yang seperti apa? Pemenang yang rendah hati. Orang yang udah sering menang, tapi tetap rendah hati. Wah, ini hebat sekali. Bukan dia yang bilang gue orang yang rendah hati, bukan. Tapi diakui. Sekali lagi ya. Ya, siapa yang saya kasih contoh di sini? Ada yang tahu nggak? Si Jojo, Jonathan Christie, pemain badminton kita, itu lebih dari sekedar menang. Ini dari YouTube. Sampai semua orang netizen semua bilang Jonathan Christie ini, dia saat ini mungkin pemain yang salah satu yang terbaik yang Indonesia punya. Begitu ya. Itu pertandingan-pertandingan di All England, lawan-lawannya kalah, tapi dianya nggak bersuka cita, dianya nggak sorak-sorai, nggak sampai kayak pemain lain yang joget-joget, nggak. Apa yang dia lakukan sama Jonathan Christie setiap kali menang? Ada yang ingat? Buat tanda salib. Kalau Anda perhatikan selalu setiap kali menang, mau dari pertandingan pertama sampai dia juara, yang dia lakukan setiap kali menang dia Yesus. Dan diakui oleh lawan-lawannya dia sebagai orang yang sangat rendah hati. Oh, ini lebih dari pemenang. Setuju nggak? Setuju ya? Betul nggak? Rendah hati. Kenapa saya bilang rendah hati? Itu adalah lebih dari pemenang. Anda yang masih ingat ucapan sabda pertama Yesus di khotbah di bukit? Siapa masih ingat? Ayo. Lo? Kemarin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu artinya apa? Ngaku gak ada apa-apa di mata Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang rendah hati itu apa? Empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa di sini yang sudah rendah hati? Oh banyak, kita semua sih ada, semua di sini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, di sana sih mungkin enggak lah. Tapi kalau orang-orang Epifani luar biasa, saya salut gitu ya. Ngalah, selalu ngalah. Sampai akhirnya nggak ada yang jalan, jadi saking ngalah. Gitu ya. Ya, ada satu tokoh penting di Alkitab yang menunjukkan bahwa dia dipuji oleh Allah. Ada yang ingat gak siapa? Sampai ketika Allah meeting sama anak-anaknya, para malaikatnya, dan si iblis pun kemudian Allah berkata, lihat tuh anakku sih. Luar biasa tuh kan Epifani hebat ya, luar biasa bener. Ya. Ayub dipuji di depan si iblis. Kenapa? Karena Ayub menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia banyak hartanya, dia selalu mempersembahkan kurban. Dan ketika anak-anaknya berpesta pora, berfoya-foya, apa yang Ayub lakukan? Dia mempersembahkan kurban bakaran dan dia berkata, bukan mustahil anak-anak gua buat kesalahan. Bukan mustahil lagi foya-foya, lupa, betul gak? Ya kan? Buat dosa, gua persembahkan kurban. Allah berkata, tuh lihat anakku Ayub, tidak ada lagi orang yang lebih hebat dari dia. Ini satu contoh lebih dari pemenang. Ya, contoh yang kedua, apa itu? Pemenang yang konsisten. Jadi menang lagi, betul nggak? Betul nggak? Lebih dari pemenang, terus-terusan juara kayak si Jojo tadi tuh. Sementara sih dia terus-terusan juara gitu ya. Tapi ini nggak, ini Jojo gitu ya. Konsisten menang terus. Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa di sini nggak punya masalah? Nggak ada, semua ada ya. Ada nggak yang bertubi-tubi gitu? Nggak ada. Ada semua pada diam, berarti banyak gitu ya. Luar biasa ya. Bapak Ibu, saya kerja di satu perusahaan yang berkembang, bertumbuh.
Saya banyak masalah. Banyak masalah. Tiap hari ada masalah. Sampai kadang-kadang saya suka doa sama Tuhan, gue ngapain ya pindah kemari gitu kira-kira. Cari persoalan gitu kan. Tapi kayaknya merasa memang dipanggil untuk bekerja di sana gitu ya. Dan saya terus berusaha untuk belajar positif di tengah ujian dan persoalan yang saya hadapin gitu ya. Macam-macam saudaraku, macam-macam gitu ya. Tapi kalau saya cuma ngandelin kekuatan saya sendiri, saya nggak akan sanggup. Gitu ya. Kalau Anda dan saya mau menjadi pemenang yang konsisten dan terus bisa positif, cuma satu cara yang Anda dan saya lakukan. Firman Tuhan juga berkata, tetaplah berdoa. Ada yang ingat terus apa? Siapa tuh tadi tuh? Mengucap syukur, ya, tetaplah berdoa dan mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini nempel semua nih, keliling nih, jadi satu semua nih, ya. Saudaraku, satu hari jam 2 pagi saya kebangun, lihat message, gitu ya. Lihat message, bunyi message-nya begini. Ada yang kebaca nggak? We having a problem in line 2. Line 4, fryer at the same time. Line 4, filter. Line 2, kerding mixer. Line fryer, scraper. Line 2 will start a bit late. Waiting for Anis to fix. Anis looks quite stressed. Jam berapa tuh? Jam 02.01. Jam 2 pagi, saya terima message kayak begini. Mau tidur lagi juga kagak bisa Bapak Ibu. Aduh, stres. Padahal sehari sebelumnya, pada hari sebelumnya itu juga udah banyak masalah. Ini kita punya produksi, ada 5 line, 3 rusak. Gitu ya. Jam 2 pagi rusak. Aduh, saya mau ngapain? Wah, stres. Saya punya pilihan. Betul gak? Manusia punya pilihan kan? Betul? Mau marah-marah? Aduh, Tuhan. Terus langsung telepon staff saya, WTF misalnya gitu kan, kira-kira. What happened? Gitu. Wah, stres, teriak-teriak sana sini. Yang ada saya bukannya bisa tidur lagi, ditendang sama istri saya karena saya teriak-teriak di kamar, betul nggak? Ya, saya cuma diam, mau doa juga kayaknya lemes, gitu kan. Nih mau doa lagi, seakan-akan kata Tuhan, lu kan udah tahu banyak masalah gitu, mbok ya, gitu kan kira-kira. Aduh gimana ya? Udah akhirnya saya pelan-pelan, saya nyanyi-nyanyi kecil, saya senandung. Dia sanggup, Yesus sanggup, sikat gigi gitu. Udah ngopi dulu di bawah. Udah berangkat kan? Berangkat. Jalan di mobil gitu, pasang lagu. Biasa saya selalu sambung YouTube gitu ke mobil saya gitu ya, puji-pujian. Ketemu satu lagu lama, saudaraku. Ada yang tahu gak lagu ini? Sebentar. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah tahu ya. Yuk, kita undang, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini mulai dari awal lagi ya. Yuk, sama-sama ya. Buka suara ya, kita kencengin ya. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biarkan hanya musik, kita pejamkan mata. Saya mau bacain liriknya, saudaraku. Imani kata-katanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, jangan pernah ragu akan kasih-Mu Tuhan.
gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragu akan janji-Mu Tuhan. Saudaraku, imani. Yang sakit, yang punya masalah, yang banyak persoalan saat ini, jangan pernah ragu janji Tuhan. Dia sudah berfirman dan Dia akan sembuhkan kita. Dia sudah bersabda, Dia akan menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Sama-sama ya. Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman. Berfirmanlah Bapa dan bersabdalah pada saat ini Tuhan Yesus. Melalui acara puji-pujian pada saat ini Bapa. Bakar hati kami untuk tidak pernah ragu akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi itu kumpulan lagu pujian penyembahan 80 lagu nonstop. Saya lanjut, saya nggak pernah stop gitu kan. Kalau YouTube kan gitu kan, kalau kita udah buka sampai mana dia akan lanjut, betul nggak? Ya kan? Nah pas saat pagi itu pas lagu ini, saya ulang berkali-kali sambil jalan jam 3 pagi itu. Apapun yang terjadi nyanyi sendiri pokoknya. Nyanyi terus pokoknya nyanyi, saya pokoknya percaya. Nangis saya, malu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Udah dengar firman, udah pelayanan, udah bagiin firman. Tapi kadang-kadang manusia tuh kalah, stres. Si iblis yang bikin kita, Anda dan saya seperti ini gitu. Padahal Tuhan itu selalu memberkati kita semua. Dan apa yang terjadi? Saya begitu tenang, loh, nangis tenang, nangis tapi tenang gitu ya. Nangis sukacita sekali. Sampai kantor 3.15, saya masuk. Anda tahu apa yang terjadi? Itu staf saya gak ada yang stres. Pada cekakakan. Pada bilang, Colin datang gitu. Iya. Dalam hati saya udah pengen ngomong, lu jam 2 pagi WA gue kayak begini, gimana gue gak mau datang. Tapi saya gak keluar. Gitu kan? Jadi dosanya cuma di saya. Gitu. Kalau sampai keluar tuh, saya udah nyalahin orang. Gitu. Padahal tadi udah puji-pujian gitu kan. Dan apa yang terjadi? Lain ini semua udah bener lagi. Si Anis yang tadinya stres, bisa benerin semua. Aduh, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara terkasih, mau sering menang, praise and worship, nyanyi, jangan takut, gak bisa nyanyi atau lupa, gitu ya, jangan takut, nyanyi. Kenapa? Ada 2. Kenapa praise and worship itu lebih daripada sekedar doa? 1, coba Anda lihat semua lagu pujian penyembahan, ada gak sih yang nganggulin diri sendiri? Coba deh. Nggak ada. Semua puji-pujian itu selalu mengangkat nama siapa? Yesus. Selalu memuji Dia, selalu mengagungkan Dia. Itu artinya dengan kata lain kita mengatakan apa? Tuhan, Engkau sangat besar. Tuhan, Engkau luar biasa. Aku ini nggak ada apa-apanya.
Apalah tadi Matius 5? Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Dengan Anda dan saya melakukan puji-pujian, Anda dan saya mengakui di hadapan Allah, Anda dan saya lemah, kecil. Karena itu Tuhan akan langsung memberkati. Amin. Yang kedua, kenapa Anda harus muji Tuhan? Saya ajak ini ya. Coba kita baca. Ini diambil dari Wahyu bab 19 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan ayat yang pertama, Anda baca ayat berikutnya, kita gantian gitu ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Silakan. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Silakan. Maka kedengaranlah bersama-sama ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Demikianlah sabda. Siapa di sini yang gak mau masuk surga? Ayo. Itu kerjaan kita di surga nanti. Kerjaan kita di surga cuman sujud, menyembah, haleluya. Berpraise and worship. Sujud, menyembah, haleluya. Itu adalah momen peperangan besar yang akan terjadi pada akhir zaman. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, kemudian kitab Wahyu 20 dan seterusnya, itu adalah Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi Anda dan saya yang mau masuk surga, latihanlah nyanyi, ya. Banyaklah puji-pujian. Ya, amin. Amin. Ya. Aduh, gimana dong Olin? Aduh, jangan lagi seperti saya dulu. Saya dulu suka begitu tuh. Saya suka joke ketika disuruh nyanyi ya. Olin nyanyi ya, aduh gimana ya, ketawa aja fales, gitu kan. Kayaknya joke ya. Aduh, saudaraku, saya pernah kasih feedback satu worship leader. Saya bilang, suara you sih sebetulnya biasa aja, gitu. Ya. However, setiap kali kamu memuji dan menyembah, setiap kali kamu memimpin worship, entah kenapa, itu urapan Tuhan hadir. Urapan Tuhan mampu membawa kita semua memuji dan menyembah. Bukankah itu yang penting Bapak Ibu Saudara kasih, betul? Ya, mau suara kita A terus-terusan, B terus apa saya nggak tahu deh. Dia ngerti gitu ya. Ada saya kalau latihan sama si Yoyon dulu. Mainnya di C ya, mainnya di F, naikin sedikit F mayor apa gitu segala macam ya. Saya udah bingung. Saya bingung apaan gitu ya, gue nyanyi aja deh gitu ya. Dan suaraku ya. Sekali lagi, praise and worship. 2 reason. 1. Jangan lupa ini. Anda boleh lupa yang lain. 2, jangan lupa. Dan kenapa Anda dan saya harus berpraise and worship setiap hari? Sebanyak mungkin. 2, 1. Dalam praise and worship selalu menganggukkan Tuhan. 2, mau masuk surga enggak? Dan bayangin kalau Anda dan saya terus menerus sering memuji Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita punya masalah? Ketika ada problem muncul. Mulut kita gak keluar lagi WT, whatever. Gak lagi keluar sugar honey ice. Gak lagi keluar yang kasar-kasar. Tetapi yang keluar adalah apa? Haleluya. Langsung berdoa ketika Anda dan saya menghadapi masalah. Kenapa? Coba ingat lagi tadi. Kitab Roma udah bilang. Yang dihadapi Paulus adalah umat yang penuh ketakutan. Umat yang penuh challenge. Umat yang penuh dengan Allah-Allah yang lain. Karena itu Paulus menguatkan, mengatakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan segala kebaikan. Dan ditambah lagi ayat yang tadi kita baca, Anda dan saya lebih dari pemenang. Persoalannya cuma satu, mau nggak untuk selalu memuji Tuhan? Kita ada 2 nih ya. 1 apa tadi? Pemenang yang rendah hati, itu lebih dari pemenang, jadi rendah hati. 2, mau konsisten. Praise and worship. Praise and worship. Ya, di kantor saya juga banyak challenge. Sekarang saya mau masuk yang ketiga.
Di kantor saya tuh banyak challenge, tapi saya ada satu yang saya nggak sebut. Itu adalah, saya sekali bilang, Lin udah ngeliat belum? Lihat apaan? Oh belum lihat ya? Katanya, enggak, saya nggak mau lihat. Saya bilang gitu, ya kan? Tapi kadang-kadang saya suka datang jam 5 pagi, belum mulai. Saya suka doa gitu kan, saya doa keliling. Di titik-titik tertentu tuh kayaknya jreng gitu, langsung boom, berdiri. Langsung merinding. Gitu. Saya nengok ke belakang, ada si Riko. Penampakan. Saya ngeliat ke belakang, gak ada apa-apa, saya jalan. Titik tertentu jreng lagi gitu kan. Waduh, luar biasa. Saya berdoa, puji-pujian sendiri gitu ya. Kadang-kadang suka lupa saudaraku. Kalau lagi ketemu yang jreng gitu ya. Kalau kita hafal lagu, dia sanggup, enak kan saudaraku. Kalau misalnya lupa, lupa gitu, suka gitu kan. Lupa. Yang keinget, di doa ibuku, namaku disebut gitu ya. Yang keinget itu. Ya kita sih boleh ketawa di sini gitu ya. Bapak Ibu, kenapa? Kenapa malu nyanyi lagu itu? Masih ingat ucapan Yesus di kayu salib? Pada muridnya Yohanes, dia bilang apa? Hah? Ci Gina apa? Ko Andri? Oh bisa ya lempar-lempar gitu ya. Ko Andri apa Ko Andri? Anakku inilah ibu inilah. Apa yang dimaksud oleh Yesus di sana? Apa yang dimaksud oleh Yesus di sana? Salah satu pengajaran Katolik berkata, kenapa disebut woman? Oh, Yesus gak hormatin mamanya. Kenapa dia gak sebut mother? Kenapa disebut woman? This is your son. Karena Yesus mengatakan, Mam, tugasmu didik aku selesai. Sekarang, tugasmu adalah menjadi ibu anak-anakmu semua. Kita punya ibu rohani yang selalu menjaga Anda dan saya. Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria patungnya selalu menginjak ular? Ya karena memang Bunda Maria itu adalah gambaran Hawa yang baru, tabut perjanjian yang baru. Dan Bunda Maria itu sanggup mengantarkan doa Anda dan saya untuk mengalahkan si iblis. So what's wrong with lagu di doa ibuku, namaku disebut? Enggak ada masalah Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena kita percaya Bunda Maria selalu bersama kita, amin. Ya ini luar biasa sekali. Dan kalau orang tua saya sudah meninggal, kayak mama saya sudah meninggal, bisa gak dia jadi pendoa saya? Bisa. Karena kita di gereja Katolik itu kental dengan namanya apa? Persekutuan para kudus. Di mana orang-orang yang sudah meninggal bisa mendoakan Anda dan saya masih hidup. Kita bisa mendoakan mereka yang di purgatori. Kita bisa minta doa dari para santo santa yang sudah masuk surga. Dan kita juga bisa minta doa sama mereka yang di purgatori. Ya, 3 gereja bersatu membentuk yang namanya persekutuan para kudus. Ya saudaraku, jadi jangan khawatir. Ya, si iblis dikalahkan. Roh yang ada di dalam diri Anda dan saya sanggup mengalahkan si iblis. Terus waktu habis sampai di jalan gitu, terus saya iseng, saya pengen tanya juga kan gitu. Emang kenapa sih lu pada suka ngomong katanya suka ngelihat apa gitu. Oh, Lin, sini Lin, gue kasih tahu Lin ya. Ini nih tempat-tempat kosnya katanya. Di titik-titik mana gitu ya. Nih di sini Lin. Nah, di sini nih. Dalam hati saya nggak ngomong tapi saya bilang, puji Tuhan. Oke. Disitulah titik-titik di mana saya setiap kali jalan gitu. Sanggup saya ngelawan yang begitu? Sanggup kita lawan yang begituan? Nggak sanggup Bapak Ibu Saudara terkasih. Nggak sanggup. Anda mau jadi lebih dari pemenang? Ngandelin Tuhan. Ngandelin Yesus. Cuman itu satu-satunya cara kita. Dan kita sanggup. Sangat sanggup. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mau mengaktifkan roh Allah yang ada di dalam diri kita? Membangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Untuk berdiri bersama kita berhadapan dengan si iblis. Jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah orang-orang yang selalu memuji dan menyembah Tuhan.
di dalam setiap masalah. Rubah doa kita ketika kita punya masalah. Jangan buat tanda salib dan langsung terus menyerang. Tuhan, masalah gue ini. Don't. Just say it. Tuhan, aku bersyukur kau kasih aku challenge seperti ini. Tuhan juga bingung. Ih, anak gue bersyukur loh kalau dia dikasih masalah gini. Tentu dia akan tolong kita. Rubah, Bapak Ibu Saudara. Biasakan. Ya. Dan inilah yang saya bagikan. Ya. Nah, kalau kita kembali ke bacaan utamanya. Roma 8 ayat 37. Sorry, saya lupa sebelum itu. Nih, lawan Anda dan saya kenapa? Ini tema tahun lalu nih. Betul? Ya? Tema tahun lalu diingatkan, siapa lawan Anda dan saya? Nggak mungkin kita sanggup melawan. Dan tahun ini kita mau lebih dalam lagi. Nah, itu yang kita tawarin. Puji-pujian. Banyak praise and worship. Banyak praise and worship. Masih ingat? Senjata Allah? Ya. Balik ke tema ini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui Dia yang telah mengasihi kita. Allah mengasihi Anda dan saya. Kasihnya luar biasa. Dia senang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Mencurahkan Roh Kudus itu bukan Anda dan saya dibaptis lagi, bukan. Mencurahkan Roh Kudus itu artinya roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang Anda dan saya terima pada saat pembaptisan, itu dibangkitkan lagi. Disemangati lagi.